Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Widyastuti dari Prodi PK PAUD. Di sini saya akan membahas tentang mata kuliah penanganan anak berkebutuhan khusus dengan dosen pengampu Ibu Diah Ningrum MED. Kali ini saya akan membahas tentang pengertian ABK anak berkebutuhan khusus, karakteristik anak berkebutuhan khusus yaitu autis, pendidikan dan pendampingannya, manfaat yang didapatkan oleh guru jika memahami penanganan anak berkebutuhan khusus, dan yang terakhir itu adalah kesimpulan. Mari kita simak dengan pengertian anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus itu adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, emosi, dan sosial. Anak-anak ini dalam perkembangannya mengalami hambatan, sehingga tidak sama dengan perkembangan anak sebayanya. Hal ini menyebabkan anak berkebutuhan khusus membutuhkan suatu penanganan yang khusus. Kali ini saya akan membahas tentang anak berkebutuhan khusus autis. Karakteristik anak berkebutuhan autis. Autis itu apa? Autis itu adalah spektrum disorder atau ASD. Autisme adalah kelainan perkembangan saraf yang mempengaruhi bagaimana seseorang berkomunikasi dan berinteraksi dengan hal-hal di sekitarnya. Ciri-ciri anak autis adalah salah satunya adalah gangguan untuk berinteraksi. Anak autis cenderung asik dengan dunianya sendiri sehingga sulit untuk berinteraksi dengan orang lain di sekitarnya. Tidak jarang mereka pun terlihat tidak sensitif dengan orang lain, bahkan perasaannya sendiri. Lalu gangguan berkomunikasi. Selain interaksi, anak autis cenderung memiliki keterbatasan untuk berkomunikasi. Tidak hanya itu, mereka juga akan kesulitan menulis, membaca, dan memahami berbagai bahasa isyarat. Inilah yang kemudian membuat mereka sulit untuk memahami apa yang orang lain katakan dan kesulitan memulai percakapan. Selain itu, anak autis juga bisa mengucapkan suatu kata secara berulang seperti latah. Yang ketiga adalah gangguan saat berperilaku. Selain sulit berinteraksi dan berkomunikasi, pola perilaku anak autis juga memiliki ciri khas seperti marah, tertawa, atau menangis tanpa alasan yang jelas, serta melakukan aktivitas yang membahayakan dirinya sendiri. Selain itu, anak autis cenderung hanya menyukai atau mengonsumsi makanan tertentu saja. Mereka umumnya akan melakukan gerakan atau tindakan secara berulang-ulang. Meski memiliki kekurangan, anak autis bukan berarti tidak bisa mendapatkan pendidikan. Justru pendidikan akan sangat dibutuhkan agar mereka bisa berperilaku seperti anak-anak normal pada lainnya. Pendidikan untuk anak autisme bisa diperoleh dari lembaga seperti sekolah maupun pendampingan orang tua. Inilah beberapa pendidikan yang terbaik untuk anak autis, yaitu yang pertama adalah sekolah luar biasa atau SLB. SLB atau sekolah luar biasa adalah sebuah pendidikan khusus yang terpisah dengan anak umum yang lain. Nantinya anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus akan ditempatkan sesuai kebutuhan mereka. Sekolah luar biasa memiliki keunggulan daripada jenis sekolah lainnya. Keunggulan tersebut adalah anak akan mendapatkan pendidikan dan pendampingan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka. Selain itu, umumnya SLB juga memiliki program khusus yang memang mereka
maka rancang untuk anak berkebutuhan khusus. Orang tua bisa mempertimbangkan SLB sebagai salah satu pendidikan terbaik bagi anak autis. Dan yang kedua adalah sekolah inklusif. Jenis sekolah lain yang cocok untuk anak autis adalah sekolah inklusif. Lembaga ini memungkinkan anak yang memiliki kebutuhan khusus seperti autis mendapatkan sistem pendidikan yang terintegrasi, di mana nantinya anak-anak akan mendapatkan pendidikan komprehensif. Mereka tidak hanya mendapatkan materi pembelajaran, tapi juga pendampingan terhadap interaksi sosialnya. Sekolah inklusif tidak hanya memiliki guru seperti sekolah biasa. Lebih dari itu, ada juga guru pembimbing khusus, terapis, shadow teacher, bahkan ada psikolog yang bisa mendampingi pembelajaran siswa-siswi anak autis. Yang ketiga adalah sekolah tertentu. Pada dasarnya anak autis bisa saja bersekolah di sekolah umum. Apalagi beberapa sekolah umum memang menerima anak berkebutuhan khusus. Hal ini tidak terlepas dari anggapan yang menyebut anak autis berbaur dengan orang normal, maka mereka pun akan semakin mudah berbaur dan berinteraksi. Hanya saja tetap ada pendampingan guru maupun orang tua secara aktif. Hal ini sangat penting untuk memberikan pengertian kepada lingkungan sekitar dan memastikan bahwa anak autis nyaman di sekolah tersebut. Selain itu, memasukkan anak ke sekolah umum juga harus melalui pertimbangan yang amat matang. Karena jika sampai anak tidak bisa berbaur dan tidak merasa nyaman di sekolahnya, tentunya hasil pembelajaran yang didapat tidak akan maksimal. Pendampingan keluarga dan segalanya. Meski tersedia beberapa pilihan sekolah untuk anak autis, tapi peran keluarga adalah segalanya. Sebagai lingkungan pertama dan paling aman untuk anak, keluarga harus ikut serta berpartisipasi dalam mendampingi anak autis. Tidak heran jika kemudian muncul terapi keluarga yang bertujuan supaya mereka bisa memahami seperti apa cara komunikasi yang tepat dengan anak autis. Selain itu, pendampingan keluarga adalah segalanya. Meski tersedia beberapa pilihan sekolah untuk anak autis, tapi peran keluarga dan adalah segalanya. Sebagai lingkungan pertama dan paling aman untuk anak, keluarga harus ikut serta berpartisipasi dalam mendampingi anak autis. Tidak heran jika kemudian muncul terapi keluarga yang bertujuan supaya mereka bisa memahami seperti apa cara komunikasi yang tepat dengan anak autis. Keluarga juga bisa memberikan mainan edukatif di rumah. Mainan edukatif bisa menjadi salah satu sarana anak autis belajar dengan baik. Hanya saja memang tidak bisa memberikan sembarangan mainan karena tentu kondisi anak autis akan berbeda dengan anak normal pada umumnya. Mainan yang bisa diberikan itu contohnya seperti puzzle, menggambar dan mewarnai, play-doh, balok, yaitu balok susun, kotak musik, dan Lego. Dengan mainan ini, mereka bisa belajar berinteraksi dengan orang lain dan mendapatkan kesenangan. Peran keluarga juga sangat penting untuk melihat kondisi anak autis sebelum memutuskan untuk bersekolah. Orang tua harus memahami apa saja kebutuhan anak autis karena bisa saja berbeda satu dengan yang lainnya. Tidak jarang anak autis yang justru memiliki bakat atau talenta di suatu bidang tertentu dan membuatnya sangat istimewa.
Jika orang tua bisa memahami dengan baik, maka pemeliharaan sekolah pun akan jauh lebih tepat. Pendampingan yang pertama adalah buatlah suasana yang kondusif. Membuat suasana belajar mereka menjadi nyaman dan menyenangkan. Misalnya dengan menggabungkan alat terapi mereka dengan peralatan rumah. Hal itu bisa dapat membuat mereka jadi terbiasa dengan alat tersebut. Yang kedua, atur waktu belajar yang baik. Berikan rutinitas yang harus anak lakukan secara terus-menerus. Beritahu anak apa-apa saja yang akan dilakukan selama hari itu. Cara ini dapat membuat melatih memiliki tanggung jawab pada jam tertentu. Yang ketiga adalah carilah cara bicara yang efektif. Ajari mereka untuk menjawab sesuatu menggunakan gestur. Berikan juga mereka pertanyaan terbuka agar dia terbiasa untuk menjelaskan. Yang keempat adalah learn from the learner. Anda juga perlu memperhatikan mereka dapat memahami kemampuannya. Terdapat beberapa jenis cara belajar seseorang, seperti ada lebih yang senang dengan visual, verbal, logika, atau musik. Jika Anda sudah mengetahuinya, maka kita bisa menggunakan cara belajar dengan efektif sesuai dengan apa yang mereka sukai. Yang kelima adalah terima ketidakmampuan mereka, tetapi jangan biarkan itu mendefinisikan mereka. Dan yang keenam adalah adaptasi proses belajarnya, bukan kurikulumnya. Jangan mengadaptasi kurikulum yang ada, tetapi adaptasi proses belajarnya. Jangan turunkan standar yang ada, karena dia tidak akan mampu mencapai target jika standar yang dibuat diturunkan terus-menerus. Yang ketujuh, pisahkan menjadi ke dalam beberapa tahap. Buatlah hal-hal yang harus mereka pelajari menjadi beberapa tahap. Jadi akan lebih mudah untuk mereka mengikutinya. Kita bisa membuat tanda visual di beberapa titik agar mereka dapat lebih mengerti. Misalkan dengan menempelkan gambar stiker pada tempat cuci piring atau tempat buang sampah untuk membuang sampah. Yang kedelapan adalah ulang secara terus-menerus. Mengulang segala hal yang telah dipelajari selama berkali-kali. Jadi sang anak tidak melihat tugas-tugasnya sebagai tugas, melainkan sebagai rutinitas. Yang kesembilan adalah berikanlah tugas dan tanggung jawab. Jangan ragu untuk memberikan mereka tugas dan tanggung jawab. Setelah berlatih untuk mengerjakan ini atau itu, berikan mereka tanggung jawab untuk melakukan sesuatu. Mulai dari hal paling sederhana, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Yang ke-10 adalah modifikasi perilaku mereka. Ketika sang anak melakukan sesuatu yang buruk dan Anda mengizinkannya, mereka tidak akan berpikir bahwa itu cara yang tepat untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dan membuka peluang mereka untuk melakukan kembali. Misalnya berteriak untuk mendapatkan mainan. Terkadang kita terlalu fokus terhadap sesuatu dan melupakan apa alasan dibalik mereka melakukannya. Manfaat yang didapat guru jika memahami penanganan anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, lebih paham ketika menghadapi anak berkebutuhan khusus saat pendampingan. Yang kedua, punya rasa empati tinggi dan kasih sayang. Yang ketiga, menerima dengan tulus. Yang empat, konsisten dalam mencari ilmu pengetahuan baru. Dan yang kelima, memberikan bantuan dan layanan dalam pembelajaran di kelas. Kesimpulannya adalah autisme spektrum disorder atau autisme adalah kelainan perkembangan saraf yang mempengaruhi bagaimana seseorang berkomunikasi dan berinteraksi dengan hal-hal di sekitarnya. Meski tersedia beberapa pilihan sekolah untuk anak autis, tetapi peranan keluarga adalah segalanya. Sebagai lingkungan pertama dan paling aman untuk anak, keluarga harus ikut serta berpartisipasi dalam mendampingi anak
autis.